Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita merenungkan tentang apa sih artinya kebenaran menurut Tuhan. Karena dalam Yohanes 4 ayat 24 itu dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya pada suatu kesempatan ada dalam pertemuan dengan teman-teman, ada pertanyaan begini kepada saya. Kamu pernah dengar nggak ayat yang mengatakan Aku roh, barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saya ditanya begitu. Terus saya bilang, oh iya, ada ayatnya dalam Yohanes 4 ayat 24. Karena Tuhan roh, kalau kita percaya Tuhan harus percaya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu orang itu bertanya kepada siapa? Kepada saya. Maksudnya roh dan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang harus kita lakukan. Ya. Lantas dia kebetulan dia umat Katolik, dia bertanya kepada pastornya katanya. Lalu pastornya berkata, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang ada dalam liturgis, dalam tata ibadah umat Katolik. Ini karena dia umat Katolik ya, dia bertanya seperti itu dan dijawab seperti itu. Terus dia tanya, kalau menurut kamu dari Kristen Injili, Kristen Protestan, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan kebenaran yang harus kita pengikut Yesus lakukan? Lantas saya tanya kepada dia, kamu pernah dengar nggak ayat yang mengatakan Aku, barang siapa percaya kepadaku, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku? Saya bilang, oh iya, saya tahu itu. Ya. Saya tahu ada ayat itu. Tapi kebenarannya seperti apa? Nah, lantas saya juga tanya, pernahkah kamu baca firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1? Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Oh, saya juga baca itu. Saya juga tahu dan percaya itu. Nah, kalau kamu percaya itu, berarti kamu percaya firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya, katanya. Nah, sekarang kalau dia itu adalah Allah dan kamu percaya dia adalah Tuhan, ya,
Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Tadi Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah itu sendiri. Lantas Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi kita lihat kebenaran itu ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Ya. Kita lihat nih, Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Yaitu manusia yang namanya Yesus. Nah, kalau begitu, dia sudah menjadi manusia yang namanya Yesus. Jadi yang dimaksud kebenaran, kita pengikut Yesus Kristus, orang Kristen, harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hidup sama seperti Tuhan Yesus? Hidup sama seperti Tuhan Yesus artinya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya adalah apa? Adalah kebenaran yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Apa kebenaran yang ada dalam diri Tuhan Yesus? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia melepaskan kekuasaannya. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia masuk ke dunia yang terbatas ruang dan waktu. Dia adalah raja atas segala raja. Dia menjadi orang yang miskin yang beranak di kandang domba. Dia adalah hakim yang adil. Dia dihukum, rela dihukum mati demi menebus dosa kita semua. Ini kasih Tuhan yang begitu besar. Inilah kebenaran yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kalau begitu, kalau kita adalah pengikut Tuhan, bukankah kita harus juga sama, punya sifat sama seperti Tuhan? Ya, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud kebenaran sejati. Kebenaran yang dimiliki Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku orang Kristen yang artinya adalah pengikut Yesus, kita harus ikuti sifatnya Tuhan Yesus. Berserah total pada Allah Bapa, mengikuti kehendak Allah Bapa, rela berkorban, mengampuni orang yang telah menyalibkan Dia, rendah hati, mengasihi, dan rela berkorban untuk menebus dosa manusia.
inilah kebenaran sejati. Kenapa saya bilang ini kebenaran sejati? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan 100% dan Dia adalah manusia 100% yang tidak berdosa. Nah ini, kalau kita manusia berdosa. Jadi waktu kita berpikir kebenaran yang seperti apa, kita tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa benar. Tidak ada manusia pun yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua bersalah, semua berdosa. Hanya melalui penebusan darah Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus. Inilah kebenaran sejati. Kenapa saya bilang kita harus sama seperti Tuhan? Karena Tuhan juga mengatakan, kalau barang siapa percaya aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Ya, seperti aku percaya kepada Bapa, aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Ya. Nah, bagaimana kita harus berperilakuan seperti yang Tuhan kehendaki? Itu ada dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Ya. Saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sesudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Yaitu, sekarang saya ajak baca lagi Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran datang, yaitu Yesus Kristus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini dia. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Allah Bapa, ya, itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak mau hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Kita tidak mungkin bisa mengerti kehendak Allah. Kita tidak mungkin bisa dan mau dipimpin dan taat pada pimpinan firman Tuhan dan pimpinan roh Tuhan yang kudus. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita jadi anak-anak Allah, pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Bukan hidup dalam daging. Hidup dalam daging masih dikuasai roh-roh dosa yang ada dalam kedagingan. Apa itu? Dendam, dengki, iri hati, kepahitan, kecewa, ya, amarah, sombong, tidak mau mengampuni, dusta, segala macam. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa dan kuat untuk menyangkal itu semua dan hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran sejati
yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui pimpinan Roh Kudus yang memberikan kita kebenaran Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, semoga renungan sebutir debu ini bermanfaat dan membuat Bapak Ibu makin hari makin kenal Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan, dan makin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dan menerapkannya dalam hidup, dan bertobat. Ya, bertobat. Jangan lagi hidup dalam pimpinan daging. Tuhan Yesus memberkati.